Ya, Anda masih bersama kami di Breaking News, sidang vonis Ahok. Pemirsa, saya langsung ke Bang Nikolai tadi, Pak Iwayan Sudirta dan juga Pak Tommy Sihotang selaku tim kuasa hukum dari terpidana Ahok sudah memberikan statementnya, begitu bahwa Ahok juga masih bingung ditahan di mana. Namun menurut informasi ditahan di Cipinang, Jakarta Timur. Anda menanggapi statement dari tim kuasa hukum terpidana Ahok seperti apa, Bang Niko? Begini, sudahlah kuasa hukum itu fokus saja di banding aja. Tidak usah mengeluarkan statement-statement bahwa hakim di bawah tekanan atau dipolitisasi. Tadi kan ada statement Tommy Sihotang bahwa ini ada dipolitisasi putusan ini. Kemudian Wayan Sudirta mengatakan bahwa hakim di bawah tekanan. Hakim itu independen. Fakta menyatakan yang diurai oleh majelis hakim atau pengadilan itu fakta-fakta persidangan. Jadi jangan lagi kita membawa ini ke ranah tekanan atau ranah politisasi. Jangan lagi masyarakat diprovokasi dengan ucapan-ucapan seperti begitu. Kalau mau dibilang tidak terima, kubunya Bang Kapitra, GNPF juga tidak terima. Mereka maunya maksimal 5 tahun. Atau kubunya Pak Norman juga minta bebas, ya kan? Kalau sama-sama nggak terima, ini mau ketemu di mana? Majelis hakim itu sudah berdiri pada posisi dan porsinya. Dan berdasarkan koridor hukum yang ada. Fakta-fakta di persidangan, uraian-uraian tentang unsur delik, kemudian landasan teoritis tentang pemidanaan dan hukum pidana, semuanya dipakai majelis hakim. Jadi majelis hakim tidak ngarang-ngarang. Dan itu majelis hakim yang senior semua, punya integritas semua. Jadi udahlah kita terima itu, kalau memang kita tidak puas dengan putusan itu, ada mekanisme hukumnya, itu banding atau kasasi. Jadi sudahlah kita semua calling down, kita semua sama-sama menghargai itu. Kalau kita bilang menghargai, udah kita menghargai dengan tingkah laku, jangan hanya dengan ucapan. Dan satu hal, saya minta semua supaya seluruh komponen masyarakat, baik itu aparat, baik itu politisi, atau parpol, semua yang masih mencintai nasionalisme kita bersatu kembali. Jadi tidak perlu lagi kita itu membela membabi buta tanpa kita melihat kepentingan nasional kita bersama. Itu. Oke. Pak Kapitra, Ketua Tim Advokasi GNPF MUI. Seperti apa? Semua sudah ada porsi. Ya. Advokat porsi membela, jaksa porsi menuntut, hakim porsi memutus. Jangan mendeterminasi, jangan masuk pada sesuatu lain yang menjadi rancu, menjadi kacau. Itu yang penting. Kalau tidak puas dengan putusan, ada saluran-saluran, ya, ada saluran hukum yang dimungkinkan. Indikator kalau hakim tidak diintervensi, itu hakim memutus, ya, jauh di bawah putusan yang lain yang pernah ada. Tetapi pertimbangan hakim kenapa memutus 2 tahun dan kenapa harus langsung ditahan, itu kan hakim sendiri dengan kebijaksanaannya, dengan fakta-fakta dan memperhatikan semua dimensi manusia dalam keadilan, human and humanity, manusia dalam kemanusiaannya. Jadi itu menjadi domainnya dan itu harus kita hormati. Mungkin kita tidak bisa menerima, tapi kita bisa memahami dan harus kita ikuti alurnya begini. Jadi sudahlah gitu ya. Artinya inilah tangan Allah melalui tangan majelis hakim untuk memberikan keputusan terbaik. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi semua orang, ya, sehingga ke depan ada kesatuan yang lebih kokoh lagi antara anak bangsa ini. Ada kesatuan lebih kokoh lagi untuk anak bangsa ini. Dan Pak Pemirsa, terkait dengan terpidana Ahok, kini kita akan melihat bersama bahwa terpidana Ahok sudah berada di lapas Cipinang. Dan untuk mengetahui hal tersebut, ini kita akan melihat bersama. Ahok, bagaimana Pak? Kabarnya Pak? Ahok? Ahok, bagaimana Pak? Ahok, boleh Pak kasih keterangan Pak dikit Pak? Halo Pak? Masuk dulu. Ahok. Ahok. Masuk dulu. Ahok. Masuk dulu Bang ya. Wisnu.
Pak, boleh Pak kasih keterangan Pak dikit Pak. Halo Pak. Masuk dulu. Halo. Halo. Ahoknya masuk dulu. Halo. Halo, bagaimana Pak? Kabarnya Pak? Halo. Halo, bagaimana Pak? Pak, boleh Pak kasih keterangan Pak dikit Pak. Halo Pak. Masuk dulu. Halo. Halo. Ahoknya masuk dulu. Halo. Halo, bagaimana Pak? Kabarnya Pak? Halo. Halo, bagaimana Pak? Pak, boleh Pak kasih keterangan Pak dikit Pak. Halo Pak. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini di Lapas Cipinang, Jakarta Timur, kita sudah terhubung dengan Rio Mani, kontributor MNC Media. Selamat siang, Rio. Selamat siang, Ya, Reza. Rio, dapat Anda ceritakan bagaimana suasana di Lapas Cipinang pasca keberadaan dan tibanya Basuki Cahayapurnama di lapas tersebut? Silakan, Rio. Ya, Reza, bisa saya ceritakan saat ini saya berada di rutan kelas 1 Cipinang, di mana tadi sekitar pukul 12:10 terdakwa Basuki Cahayapurnama sudah memasuki rutan Cipinang dengan pengawalan cukup ketat. Ya, Reza. Iya, Rio. Lalu apakah Ahok ini langsung ditahan atau seperti apa, Rio? Silakan. Ya, saat Ahok datang ke rutan Cipinang dengan menggunakan mobil lapis baja dan dikawal oleh pihak kepolisian dan dengan bersenjata lengkap dan memasuki langsung, dia sebelum memasuki ruang sana dia dahulu didampingi oleh pengacara dan jaksa untuk menyiapkan administrasi sebelum dimasukkan ke dalam sel. Saya belum tahu di ruangan apa dan di blok apa Bapak Basuki Cahayapurnama akan ditahan nantinya. Seperti itu, Reza. Ya, Rio. Pada saat Ahok turun dari pengawalan polisi begitu dan didampingi oleh tim kuasa hukumnya terpidana Ahok, apakah memberikan statementnya baik itu Ahok maupun tim kuasa hukumnya? Ya, Rio? pada saat Ahok turun dari mobil kendaraan yang membawanya, Ahok tidak memberikan dua kata-kata pun terhadap pihak wartawan dan dia hanya melambaikan tangan kepada para wartawan yang ingin memfoto dan mengambil videonya. Dan tampak dari raut muka Ahok seperti muka raut kesedihan begitu, Reza. Ya. Rio, apakah terlihat juga di sekitar Lapas Cipinang masa pro maupun masa kontra Basuki Cahayapurnama? Ya, di rutan Cipinang ini tidak ada masa pro dan masa kontra yang datang ke rutan Cipinang. Hanya para pengunjung dari rutan Cipinang yang ada di sini yang ikut melihat kedatangan Bapak Basuki Cahayapurnama seperti itu, Reza. Ya, Rio. Dari gambar yang saya peroleh di sini bahwa Basuki Cahayapurnama setelah turun dari mobil yang membawanya, apakah ada pihak-pihak yang menyambut kedatangan dari Basuki Cahayapurnama di Lapas Cipinang, Rio? Ya, pihak-pihak yang menyambut Bapak Basuki Cahayapurnama ialah seperti Kalapas, Rutan Cipinang dan beberapa petugas-petugas Lapas Cipinang dan Ketua DPRD Edi Prasetyo dan beberapa tim sukses Ahok saat pemilihan pilkada kemarin, begitu, Reza. Keluarga dari Basuki Cahayapurnama yang turut hadir dan mendampingi serta menyambut Basuki Cahayapurnama di Lapas Cipinang? Tidak ada yang terlihat dari pihak keluarga, hanya penasihat hukumnya saja yang mendampingi Ahok dan beberapa rekan Ahok yang saya lihat turun dari mobil tahanan tersebut, Reza. Yo, apakah di Lapas Cipinang ada pengamanan yang lebih ketat lagi terkait dengan tibanya atau ditahannya Basuki Cahayapurnama? Ya, betul sekali, Reza. Di rutan Cipinang ini
puluhan petugas kepolisian bersenjata lengkap dan baik pakaian lengkap maupun pakaian sipil berjaga-jaga di sekitar lokasi baik di luar maupun di dalam rutan Cipinang di ring 1 maupun di ring 2 rutan Cipinang ini, Reza. Iya, Rio, apakah sudah ada keterangan resmi atau rencana keterangan pers dari Kepala Rutan Lapas Cipinang terkait dengan ditahannya terpidana Ahok? Rio? Ya, sepertinya nanti akan ada keterangan resmi dari pihak rutan mengenai akan ditahan di ruang apa, Bapak Basuki Cahayapurnama di ruang apa dan di blok apa, dan fasilitas apa saja yang akan diberikan. Seperti itu, Reza. Tapi kita belum mengetahui jam berapa akan diberikan keterangan tersebut karena saat ini sedang dalam proses pengurusan administrasi mengenai masuknya Bapak Basuki Cahayapurnama ini ke dalam rutan Cipinang. Seperti itu, Reza. 10 menit setelah Basuki Cahayapurnama tiba di Lapas Cipinang, lalu bagaimana kondisi terkini di sana? Rio, bisa diceritakan kembali? Ya, kondisi saat ini terkini sama seperti yang tadi saya katakan, petugas kepolisian berjaga-jaga dengan pakaian lengkap, dengan bersenjata lengkap dan baik pakaian sipil maupun pakaian seragam lengkap, dan beberapa puluhan awak media menunggu keterangan dari pihak rutan mengenai kedatangan Basuki Cahayapurnama tersebut saja. Terima kasih Rio Manik melaporkan langsung dari Lapas Cipinang. Kami masih akan terus mengupdate informasi terkait ditahannya terpidana Ahok di Lapas Cipinang, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali Rio Manik, kontributor MNC Media. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi di Gedung Kementan pasca amar putusan dibacakan oleh Majelis Hakim, kini kita sudah terhubung dengan Laura Elvina di sana. Selamat siang, Laura. Ya pemirsa, kuasa hukum Ahok sudah menyatakan akan mengajukan banding atas keputusan Majelis Hakim yang memvonis Ahok dengan 2 tahun penjara dalam sidang kasus penodaan agama. Dan untuk lebih jelasnya kita akan berbincang langsung dengan salah satu kuasa hukum Basuki Cahayapurnama, yaitu Tommy Sihotang yang sudah bersama saya pada saat ini. Selamat siang Pak Tommy. Ya, selamat siang. Pak Tommy, bisa dijelaskan kembali bagaimana sikap dari kuasa hukum Ahok terkait dengan putusan Majelis Hakim? Putusan ini sangat kontroversial meskipun itu wewenang hakim, tetapi ya apapun itu telah merugikan klien kami. Langsung pada hari ini, hari yang sama, kita nyatakan banding. Itu situasinya sekarang. Apa yang akan disampaikan oleh kuasa hukum nantinya di memori banding? Sama dengan pembelaan kita terdahulu, sebetulnya kasus ini sangat dipaksakan. Saksi-saksi yang ada juga Majelis Hakim mengakui tidak ada saksi fakta, mereka nggak hadir di lokasi itu, jadi sama. Itu satu. Yang kedua, soal penahanan. Hakim sendiri sudah mengatakan bahwa terdakwa ini kooperatif, sopan, dan sebagainya. Dan jangan lupa dia masih gubernur loh. Lalu untuk apa ditahan? Apa dia mau kabur? Kan enggak. Jadi sebetulnya putusan ini sangat kontroversial. Kelihatannya hakim memaksakan ini kali ini. Nah, kalau misalnya kita lihat ini sebenarnya vonisnya lebih berat daripada tuntutan jaksa, yaitu 2 tahun penjara. Nah, menurut Anda bagaimana vonis hakim pada hari ini? Ya itu dia, semua apa yang diminta jaksa itu dijungkir balikan oleh hakim. Contoh, jaksa bilang yang terbukti pasal 156 KUHP. Dia bilang nggak terbukti, yang terbukti itu 156A dan sebagainya. Dan jaksa menuntut percobaan, dia bilang enggak, harus masuk dan sebagainya. Lalu apa sih misinya hakim ini? Kan ada alasan objektif seseorang, subjektif lah. Orang itu melarikan diri apa tidak? Ini kan nggak ada indikasi itu. Ngapain harus diperintah ditahan? Gitu. Ya, itu alasan kami banding nantinya. Pak Tommy, kalau misalnya kita lihat sebenarnya dari eksepsi, pledoi itu poin-poinnya juga hampir sama. Tapi ketika ini masuk ke memori banding, jika poin-poin itu juga yang akan diajukan, apakah ini tidak hanya mengulur-ngulur waktu begitu Pak Tommy? Tidak ada poin baru yang bisa disampaikan dalam memori banding nanti? Betul, bagi majelis hakim sekarang itu seolah-olah baru. Tapi hakim tinggi kan bisa saja berbeda pendapat. Mahkamah Agung bisa beda pendapat, gitu ya. Oke. Nah ini juga terkait dengan tidak terbuktinya seperti mengganti pasal, bukan mengganti pasal. Ini yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah pasal alternatif 156A dan 156-nya tidak terbukti. Ini artinya Basuki Cahayapurnama dianggap oleh hakim terbukti menodaikan agama. Menurut Anda? Mbak, kalau 156A menurut hakim terbukti, 156 itu
156 itu menjadi tidak terbukti juga atau menjadi terbukti dua-duanya. Kenapa? Karena dua pasal itu fakta-faktanya sama. Gitu. Fakta-faktanya sama. Jadi memang ini sangat kontroversial ini putusan ini. Mudah-mudahan majelis hakim mengerti apa yang kita sampaikan ini. Ya. Artinya memang nanti kuasa hukum akan langsung mengajukan banding begitu ya? Kita sudah banding dan segera kita masukkan memori bandingnya. Terakhir, Pak Tommy, di mana Pak Basuki Cahayapurnama saat ini? Kita lagi coba hubungi Sira Prayuna, rekan kita yang menemani dia tadi. Begitu kita tahu dia lokasinya di mana, kita akan menuju ke sana untuk tanda tangan surat kuasa. Ya. Bukankah begitu vonis dijatuhkan, Ahok seharusnya memang sudah ditahan? Bagaimana menurut Ya, Anda? kita nggak tahu, karena tidak semudah itu mengeksekusi orang. Kita harus tahu di mana, penetapannya sudah ada nggak, dan sebagainya ya. Oke, makasih ya. Terima kasih Pak Tommy atas waktunya. Ya pemirsa, itulah keterangan dari kuasa hukum Ahok mengenai vonis hakim pada hari ini, di mana Basuki Cahayapurnama divonis 2 tahun penjara, dan juga saat ini masih belum diketahui apakah Ahok segera langsung ditahan. Namun berdasarkan vonis hakim tadi, hakim juga sudah memerintahkan untuk menahan Ahok atas vonis yang sudah dijatuhkan. Demikian yang dapat kami sampaikan dari Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Kembali ke studio. Ya baik, terima kasih Laura Elvina melaporkan langsung dari Gedung Kementan Ragunan, Jakarta Selatan. Selamat kembali bertugas, Laura. Dan pemirsa, marilah kita bersama melihat dari detik penahanan terpidana Basuki Cahayapurnama. Ahok, bagaimana Pak? Kabarnya Pak? Ahok? Ahok, bagaimana Pak? Ahok, boleh Pak kasih keterangan Pak dikit Pak? Halo Pak? Masuk dulu. Ahok? Ahok? Masuk dulu. Ahok? Ahok, bagaimana Pak? Kabarnya Pak? Ahok? Ahok? Ahok, bagaimana Pak? Kabarnya Pak? Ahok? Ahok, bagaimana Pak? Ahok, boleh Pak kasih keterangan Pak dikit Pak? Halo Pak? Masuk dulu. Ahok? Ahok? Masuk dulu. Ahok? Ya pemirsa, Basuki Cahayapurnama sudah ditahan di Lapas Cipinang, namun belum diketahui menurut keterangan pers Kepala Rutan di mana nantinya Basuki Cahayapurnama, di blok apa akan ditahan. Closing statement dari Pak Kapitra selaku Ketua Tim Advokasi GNPF MUI, apa yang memang harus disampaikan untuk rekan-rekan di rumah? Ya, buat semua aja ya, buat semua anak bangsa ini, calling downs gitu ya. Dan bagi yang tidak puas, ada proses yang diberikan oleh undang-undang, ada jalur yang diberikan undang-undang secara formal. Dan bagi yang juga merasa kurang maksimal, ya inilah takdir Allah yang harus kita terima. Untuk itu jangan lagi meratapi sesuatu yang sudah menjadi ketentuan Allah, menjadi suatu keputusan takdir. Mari kita lihat ke depan, lalu kita bangun bangsa ini sebagai suatu tanggung jawab bersama, dan kita kembali bersatu sebagai anak bangsa yang kuat dan kokoh, dan jadikan seluruh peristiwa-peristiwa hukum ini satu pelajaran yang mahal atas bangsa ini. Dan kembali kita bersama, dan NKRI menjadi rumah besar kita, sehingga kita bisa hidup menaung dalam keharmonisan, dalam kebersamaan, dan dalam ketaatan kepada hukum. Oke, Pak Norman silahkan berikan himbauannya. Iya, jadi karena saya melihat ini hari ini sebuah fenomena ya, yang di luar dugaan semua. Ya kan, hakim yang dugaan kita seperti ini ternyata beda. Jaksa yang kita anggap ini bisa memberatkan beda. Ternyata Ahok pun juga siap secara satria datang ke, dengan nggak ada murem, nggak ada apa, ini fenomena apa. Ya, jadi saya minta kepada teman-teman, hadapi, kita percayakan sama pengacara kita, ya kan, biarkanlah, jangan berbuat anarkis, jangan bikin aturan sendiri, ya kan, berdoa saja, ya kan, apa yang kita lakukan untuk Jakarta, untuk yang lain, lakukanlah untuk demi bangsa ini, demi NKRI,
Ya, jadi figur kita lihat Ahok, inilah kalau mau jadi seorang tokoh ya harus begitu. Ya kan, Muhammad Gandhi aja berapa tahun jadi ya. Terus apa yang presiden dari Afrika itu? Nelson Mandela. Itu contoh, ya contoh. Jadi ini fenomena, Ahok pun juga fenomena. Apakah memang jalan hidupnya harus dilalui seperti itu ya? Kita serahkan, biarkan itu berjalan. Oke. Itu aja. Legowo lagi ya, Legowo Pak Lukman ya. Mbak Niko, terakhir. Ya, statement saya ya, memang dalam setiap perbuatan yang kita lakukan, perbuatan pidana khususnya, kita harus mempertanggungjawabkan itu. Kita tidak bisa mengalihkan pertanggungjawaban pidana pada orang lain, tapi harus kita pertanggungjawabkan, sehingga sekarang pertanggungjawaban itu sudah diberikan dengan putusan atau vonis hakim, ya kita lakukan itu. Kita bisa berubah sikap, khususnya untuk Ahok, kembalilah merubah lisannya dan sikap serta tingkah lakunya agar dicintai orang. Bukan dengan pencitraan, tetapi dengan sungguh-sungguh dia melakukan itu supaya tetap dicintai orang. Baik. Dan untuk para pendukungnya dan pro dan serta kontra Ahok, udah kita akhiri. Kita akhiri, seperti tadi Pak Norman katakan bahwa ada pengacara, percayakan pada pengacaranya. Kita lewati proses hukum dengan mekanisme hukum yang ada. Dan harapan ke depan Mbak Niko adalah tidak ada lagi kasus Tidak ada agama. lagi kasus penodaan agama. Kita masing-masing menjaga lisan kita. Apa yang bukan menjadi domain kita, jangan kita masuk. Kalau kita hanya sekedar untuk say hello, ya silakan. Tapi untuk saling hina-menghina, tidak boleh. Oke, baik, terima kasih banyak Mbak Nikola Aprilindo, selaku pengamat hukum dan politik, Pak Kapitra Ampera, Ketua Tim Advokasi GNPF MUI, dan terima kasih kepada Pak Kanjeng Norman Hadinegoro, selaku relawan Ahok, dan juga dari Koordinator Rumah Pancasila. Terima kasih banyak, dan pemirsa kami masih akan membahas terkait sidang vonis Ahok, jadi tetaplah bersama Breaking News Sidang Vonis Ahok.